10 dari Kabupaten Aceh Tengah dengan tempat kerja SD Negeri 3 Letolar. Kali ini saya akan mencoba mempraktikkan proses coaching dalam supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Indah. Baik teman-teman semuanya, mari saksikan bersama. Assalamualaikum Bu Indah. Sebelumnya terima kasih atas kesediaan Bu Indah menjadi partner saya dalam proses coaching dalam supervisi akademik yang akan saya lakukan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kesempatan kali ini saya akan melakukan proses coaching dalam 3 tahapan Ibu. Yang pertama namanya tahap pra-observasi yang sedang kita lakukan sekarang. Yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Dalam kegiatan pertama ini saya akan coba bertanya, menggali lebih dalam tentang bagaimana nanti kelak proses pembelajaran yang akan Ibu Indah lakukan di dalam kelas. Baik Ibu. Yang kedua nanti observasi, saya akan meminta izin kepada Bu Indah untuk saya masuk ke dalam kelas Bu Indah untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Di sana saya akan mencatat, mengamati dan melihat apa yang Ibu lakukan. Dan di tahap terakhir nanti, yaitu tahap pasca observasi, kita akan mendiskusikan bagaimana jalannya proses pembelajaran. Hasil catatan saya akan saya sampaikan kepada Bu Indah, mana yang perlu kita perbaiki, mana yang perlu ditingkatkan, apa yang menjadi kekuatan Bu Indah, nanti itu akan kita bahas. Tetapi kita tidak berdua saja Ibu, kita akan didampingi oleh Ibu Rena Melani, yaitu pengajar praktik di angkatan ke-10. Baik Ibu. Baik Bu Indah, kali ini saya akan melakukan proses coaching tahap pertama yaitu pra-observasi. Di sini saya akan bertanya kepada Bu Indah, menggali lebih dalam bagaimana kesiapan Ibu ketika mengajar, apa yang mau dikembangkan, kompetisi anak yang bagaimana yang harus Ibu tingkatkan, ya. Jadi tujuannya ya gitu, biar Ibu nanti siap ketika masuk ke dalam kelas. Jadi harapannya adalah proses pembelajaran berjalan dengan lebih baik. Jadi kita mulai saja. Bu Indah udah siap untuk saya tanya? Siap Ibu. Oke, terima kasih. Yang pertama yang mau saya tanyakan Bu terkait pembelajaran, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nantinya? Tujuannya ada 2 Ibu. 1, siswa mampu mengatasi persoalan krisis energi yang mengancam kehidupan. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi usaha untuk menghemat energi. Oke, jadi ada 2 ya Bu? Ada 2 Ibu. Ada 2 pembelajaran. Yang pertama tadi anak mengetahui ya bagaimana krisis energi yang terjadi. Yang kedua bagaimana usaha untuk mengatasi krisis energi tersebut. Ya. Semoga tujuan nanti tercapai ya Bu ya. Semoga Ibu. Itu tujuan pembelajaran itu Ibu sampaikan nanti melalui apa Bu? Pembelajarannya Ibu. Media pembelajarannya berupa video, gambar, dan LKPD. Oke. Sekarang yang ingin saya tanyakan, apa strategi Ibu untuk melakukan proses pembelajaran di kali ini? Strategi pembelajarannya Bu berupa pembelajaran berdiferensi. Yang kedua berupa pembelajaran sosial emosional. Oke, baik, bagus Ibu. Ini gabungan yang luar biasa ya. Ya Bu. Pembelajaran berdiferensiasi kan ada 3 ya Bu ya. Iya Bu. Dari ketiga diferensiasi itu mana yang Ibu tonjolkan atau Ibu utamakan? Diferensiasi proses kah, konten atau produk? Proses Ibu. Proses dan konten. Proses dan produk berarti Produk belum Ibu. belum ya. Oke. Kalau diferensiasi prosesnya seperti apa Ibu? Melalui video tadi Ibu. Melalui Oke. konten. Diferensiasi ada nanti diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok. Oke, berarti diferensi. Dia dapat diskusi kelompok dan LKPD-nya Bu. Oke, berarti ada Gabungan. pribadi dan ada kelompok. Ada kelompok. Itu diferensiasi proses. Proses. Kalau kontennya, materinya Ibu sampaikan melalui Video Bu. video, tapi tentu ada penjelasan Ibu Ada. ya. Oke. Pertanyaan kedua Ibu Indah, apa sih area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangannya intelektual terhadap murid Bu. Yang agar mereka dapat mengetahui apa itu krisis energi, itu nomor 1. Yang kedua, pengembangan secara sosial emosional Bu terhadap karakter murid yang beragam. Jadi saat Ibu mendampingi anak ingin Ibu tingkatkan kemampuan intelektual. Gimana caranya anak itu bisa memahami apa yang disampaikan. Iya. Oke. Dari sosial emosionalnya Ibu mengetahui ya bagaimana kondisi sosialnya, emosionalnya. Setelah dipahami baru kita jalan. Medianya apa Bu kira-kira? Medianya ya itu tadi Bu, berupa video, LKPD dan gambar.
Oke, video pembelajarannya itu yang seperti apa nanti yang akan Ibu sampaikan? Mengenai tentang hematnya krisis energi, Bu. Bagaimana siswa mengetahui bagaimana apa itu krisis energi? Apakah pemahaman tentang krisis energi tidak cukup dengan media atau penjelasan Ibu? Kenapa harus ada video? Agar mudah dipahami oleh anak-anak, Bu. Karena melalui video mereka dapat, seperti ini. Saya buat videonya berbentuk terus untuk krisis energinya, Ibu. Gambarnya. Jadi sudah lengkap, Ibu. Oke, jadi mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar anak juga Iya. ya. Pertanyaan selanjutnya Bu Indah, yang Ibu persiapkan untuk menyampaikan pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai, apa yang Ibu siapkan, Bu? Saya persiapkan 3, Bu. Pertama, ice breaking dulu agar memfokuskan murid-muridnya sebelum memulai pelajaran. Kedua, menayangkan video tadi yang kita ceritakan. Ketiga, melengkapkan LKPD bagi mereka, Bu, bagi murid kita. Ice breaking, video pembelajaran, LKPD. Kira-kira kapan waktu pelaksanaannya Bu Ibu mengajar di kelas? Tanggal 25 Juli 2024. Hari Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis. Di tanggal hari Kamis 25 Juli, kelas berapa Ibu? Kelas 5 Kelas 5. di pelajaran pertama, Bu. Jam 8 jam pertama. sampai jam 9 pagi. Oke, ya. Nanti kita izin ya masuk ke kelas Ibu, mengamati jalannya pembelajaran Ibu ya. Boleh, Ibu. Boleh ya, alhamdulillah. Sekarang saya sudah mendengar apa yang Ibu persiapkan. Saya juga sudah mencatat apa yang ingin nanti saya supervisi di dalam kelas. Setelah nanti kegiatan observasi selesai, tadi saya bilang kegiatan ketiga yaitu pasca observasi akan kita lakukan yang didampingi oleh Ibu pengajar praktik. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Ibu. Tadi kita ngobrol dari awal sampai sekarang ini, apa yang kira-kira Ibu dapat selama percakapan kita ini? Yang saya dapat, pertama, Bu, saya dapat mempersiapkan proses untuk saya masuk observasi nanti di kelas agar berjalannya pembelajaran dengan baik, Bu, dan lancar. Artinya dengan percakapan ini justru Ibu merasa lebih siap ya? Lebih siap, Ibu. Dibandingkan dengan kita tidak melakukan proses seperti ini. Lebih siap, jadi tahu mana yang harus ditingkatkan, jadi ya, ditambah dan sebagainya. Baik Bu Indah, cukup sekian kita ngobrol. Terima kasih. Semoga Sama-sama, Bu. proses pembelajaran dengan baik, pembelajaran yang menuntun dan berpihak kepada murid. Oke, kita bertemu lagi nanti di tahap ketiga pasca observasi. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum Terima kasih banyak, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Demikian teman-teman tadi percakapan pra observasi yang saya lakukan dengan partner kerja saya. Mari kita tunggu video berikutnya yaitu observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ibu? Sehat, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Alhamdulillah semua hadir ya hari ini. Hadir, Bu. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita
Profil Pancasila. Bernalar kritis. Pelajaran apa hari ini? Pelajaran IPAS. Buka IPAS. Ada yang tidak hadir hari ini? Bukan pelajaran IPAS-nya ya. Ibu akan menayangkan video. Perhatikan video yang Ibu tayangkan. Nah, teman-teman, melalui tulisan tadi dapat disebutkan bahwa kita tidak boleh berperilaku seperti buku yang disebutkan dapat menyebabkan krisis energi. Dan krisis energi sendiri dapat menyebabkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Energi adalah daya atau potensi yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan seperti misalnya bergerak, bernafas, mendorong benda, dan menggunakan banyak hal lainnya. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Selain itu, sebagian besar energi yang ada di bumi berasal dari matahari, sementara energi yang dipakai makhluk hidup untuk bekerja datang dari makanan dan minuman. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber energi yang dapat diperbagi dan tidak dapat memperbagi. Sumber energi yang dapat memperbagi yaitu sumber yang tidak akan habis jika digunakan terus-menerus, contohnya seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, dan aliran air. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbagi yaitu sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat oleh alam dalam waktu yang singkat. Contohnya seperti minyak bumi dan alam, propan, batu bara, dan uranium. Sementara dengan krisis energi merupakan kondisi kekurangan energi. Dampak yang ditimbulkan dari krisis energi ini bisa dari aspek lingkungan, karena energi ditolak dengan membakar sumber daya alam yang tidak bisa diperbagi. Krisis energi ini membuat bumi semakin hangat dan juga menuju pemanasan global. Kemudian dari segi kesehatan, energi tidak memenuhi oksigen membuat udara yang kita hidup menjadi kurang sehat yang akan berdampak pada sistem pernafasan. Tak hanya dari segi lingkungan dan kesehatan, krisis energi juga memicu harga karena selalu tinggi penggunaan energi, maka biaya produksi energi juga akan semakin naik. Kemudian, penyebab krisis energi sendiri bisa dilihat dari konsumsi energi yang berlebihan, contohnya seperti energi atau tidak mematikan lampu ketika sudah siang hari. Kemudian, terus menyalakan air meskipun airnya sudah penuh. Dan maka dari itu, perlu adanya tindakan penghematan energi guna mengurangi jumlah energi yang digunakan. Seperti mematikan alat elektronik yang tidak digunakan, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sebagai gantinya menggunakan kendaraan umum seperti bis, kereta, atau angkutan umum. Selain penggunaan kendaraan
ini penting juga adanya energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat digunakan dengan tujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional. Yang pertama adalah energi matahari. Menggunakan panel surya untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Ini adalah salah satu bentuk energi yang paling efektif karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama produksi energi. Yang kedua ada energi angin. Memanfaatkan turbin angin untuk mengubah energi kinetik dari angin menjadi listrik. Angin adalah sumber daya terbarukan yang bersih dan dapat diakses di banyak bagian dunia. Yang ketiga adalah energi air. Menggunakan aliran air untuk menghasilkan listrik biasanya melalui bendungan dan turbin. Pembangkit listrik tenaga air telah lama digunakan dan merupakan salah satu bentuk energi alternatif yang paling stabil. Yang terakhir ada biomasa. Menggunakan bahan organik seperti kayu, limbah pertanian, dan limbah makanan untuk menghasilkan energi melalui pembakaran atau proses lainnya seperti fermentasi. Biomasa dapat menjadi sumber energi yang netral karbon jika dikelola dengan baik. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye. Setelah menonton video yang Ibu tayangkan, apa itu energi? Siapa yang bisa jawab? Ini adalah daya atau kekuatan. Daya tenaga enggak? Coba, apa itu energi? Mari, Daya atau? Daya atau tenaga? Sumber energi yang terbesar yang ada di bumi apa saja? Matahari, Matahari, angin, air. Matahari, angin, dan air itu sumber energi terbesar di dunia. Ya enggak? Mereka bisa habis enggak? enggak bu, Dapat diuraikan enggak? enggak bu. Ibu mau memberi contohnya. Katanya krisis energi. Bagaimana upaya kita agar tidak terjadinya krisis energi? Siapa yang bisa jawab? Dengan cara menghemat energi. Contohnya seperti apa? Ambil di kehidupan kita sehari-hari dengan cara menghemat energi, kata Radia tadi. Dengan apa? Bagaimana? Mematikan air keran setelah digunakan itu menghemat air enggak? Menghemat air enggak? Ya. Contoh kedua, siapa yang bisa? Mematikan lampu pada siang hari. Itu kita menghemat apa coba? Menghemat listrik. Siang hari kita hidupin lampu. Bagus enggak? Nah, sebagai contoh ini aja. Siang hari kita hidup lampu kan? Sebaiknya kita menghemat bagaimana? Terang nggak? Masih nampak nggak? Masih kelihatan nggak? Masih. Kalau malam kita mematikan lampu bagaimana? Gelap. Kita membutuhkan cahaya. Jadi gunakan lampu di saat malam hari atau mematikan lampu pada siang hari. Itu dapat contoh dua. Ada yang mau ingin menambahkan contohnya? Ayo, Abang. Mematikan elektronik jika tidak digunakan lagi. Siapa yang bisa memberi contohnya? Iya, mematikan televisi jika sudah tidak menonton boleh. Mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Ini memberi contoh ya di kehidupan kita sehari-hari nih. Pada saat ini, cuaca kita panas enggak? Panas enggak? Di siang hari panas kan? Kita bisa menggunakan kipas angin enggak? Bisa. Tapi kita gunakan di
Satu orang saja yang menulisnya, satu orang saja. Yang lain berkompromi atau berdiskusi. Sudah? Ibu akan membagikan kelompoknya. Kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Tulis soalnya. Sudah kasih ya? Soal pertama. Berilah 5 contoh. Berilah 5 contoh. Cara menghemat. Berilah 5 contoh cara menghemat energi. Yang dilakukan di kehidupan sehari-hari. Yang dilakukan di kehidupan sehari-hari. 5 saja. Ayo. Oke, diskusi. Berdiskusi ya. Berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Satu orang nih. Oke, diskusikan sama kelompoknya masing-masing. 5 saja. Ayo. Tuliskan tulis 5 yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita menghemat energinya? Ibu. Why? Sudah selesai? 5. Oke, kelompok 5
Ya, kelompok berapa Indonesia? Oke. Ayo kelompok 5. Boleh kumpulkan. Buat kelompoknya ini. Buat nama kelompoknya di bawah ya. Kelompok. Udah siap, Bu. Oke, kelompok berapa? Aku. Sudah siap? Udah, Bu. Kelompok 5 sudah selesai ya. Ayo kelompok berapa lagi? Yang mana lagi? Tapi udah siap. Ayo buat kelompoknya. Ayo, yang sudah selesai, kelompok berapa lagi? Antar satu orang saja. Jadi kumpulkan. Ada tulis kelompoknya? Kalian sudah selesai? Kelompok berapa lagi yang belum selesai? Ayo, buat kelompoknya. Ketua kelompoknya setiap kelompok bangun satu orang untuk membaca. Oke, ini kelompok. Ayo satu kelompok lagi. Oke, satu kelompok lagi. Ayo. Oke, kelompok. Paling nanti dia bisa baca. Tuh, kasih itu semua. Ya. Setiap kelompok sudah maju satu orang. Kita akan mendengar jawaban dari setiap kelompok. Oke, kelompok pertama. Siapa kelompok pertama tadi? Abang bacakan hasilnya. Yang keras lah suaranya. Ibu nggak dengar loh. Nomor 1 kelompoknya ya. Mematikan televisi jika sudah tidak digunakan. Oke, nomor 2. Mematikan radio setelah tidak digunakan. Nomor 3. Mematikan mesin cuci jika sudah tidak digunakan. Oke, nomor 4. Bacakan. Oke, nomor 5. Ya, mematikan lampu di siang hari. Tidak boleh duduk kelompoknya. Ya, kakak kelompok berapa tadi? Ayo, bacakan. Mematikan lampu. Ya. Besarkan lagi suaranya kak, ibu nggak dengar loh. Mematikan televisi jika sudah tidak digunakan sudah. Kelompok 3. Oke. Mematikan lampu di siang hari. Ya. Kedua, mematikan kipas angin saat tidak digunakan. Oke. Nomor 3, mematikan keran air setelah digunakan. Nomor 4, mematikan televisi setelah menonton. Nomor 5, sebaiknya berjalan ke sekolah ataupun naik sepeda
kelompok 4. Mematikan lampu di siang hari. Ya. Mematikan televisi. Ya. Menggunakan gas secukupnya. Oke. Mematikan elektronik yang tidak digunakan. Oke. Mematikan kipas angin dan tidak digunakan. Oke. Kelompok berapa ini? Ya, kelompok 5 lagi. Bacakan. 1. Mematikan kipas angin dan tidak digunakan. 2. Mematikan penyalakan air dan tidak digunakan. 3. Mematikan televisi dan tidak dipakai. 4. Mematikan lampu saat siang hari. Oke. Sebaiknya berjalan kaki ke sekolah ataupun naik sepeda. Oke. Duduk. Terima kasih banyak. Ada jawaban terbaru dari kelompok 3. Hai. Ada jawaban terbaru dari kelompok 3. Sebaiknya berjalan kaki atau menggunakan sepeda ke sekolah agar menghemat bahan bakar minyak pribadi. Itu jawaban baru dari kelompok 3. Itu kita menghemat energi apa, Kak? Kok Ibu mau tanya? Bahan bakar. Berhemat minyak, iya kan? Bersepeda kalau sekolahnya tidak jauh, baik nggak bersepeda? Baik. Baik nggak berjalan kaki? Baik. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Jawabannya bisa dia pikirkan sendiri loh. Tadi Ibu belum sebutkan contohnya kan? Tapi Kak Arania sudah memberikan contoh. Sebaiknya berjalan kaki atau menggunakan sepeda ke sekolah. Sudah. Sekarang Ibu mau tanya intinya. Coba bacakan satu orang saja. Apa bisa dibaca? Nampak? Oke, satu orang yang suaranya keras. Oke, Rani. Apa itu? Energi adalah daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, seperti misalnya bergerak, bernafas, mendorong benda, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Oke, daya atau tenaga. Sumber energi manusia apa itu? Makanan, Makanan. Makanan dan minuman. Ibu mau bertanya nih. Masih semangat pagi. Ibu mau bertanya. Jika kita tidak sarapan bagaimana? Lemas enggak? Berarti kita membutuhkan apa, Kak? Kita membutuhkan tenaga. Tenaga kita dapat berupa kita makan pagi nih, minum susunya, ya enggak? Pagi kita nggak sekolah bagaimana? Coba kalau kita pagi ini tidak sempat sarapan, berangkat sekolah, semangat nggak? Tidak semangat. Di dalam kelas lapar, perutnya ada bunyi, iya enggak? Dorong meja aja kita rasanya tidak sanggup kan? Karena tidak ada tenaga. Karena kita tidak ada tenaga. Ada yang ingin bertanya di sumber energi ini atau contohnya? Iya. Rania. Apakah karena pemborosan energi itu hanya karena digunakan saja? Apakah Pemborosan energi itu karena digunakan saja. apakah pemborosan energi itu digunakan saja? Atau Atau? dibiarkan saja. Ada dua kan? Apakah sumber energi itu boros karena digunakan? Siapa yang bisa jawab? Sumber energi itu kita gunakan dapat habis enggak? Iya, beberapa energi. Beberapa energi dapat habis enggak? Iya, Dapat kita cari jalan alternatifnya enggak? Bisa. Contohnya seperti ini. bisa. Kita tidak ada. Ibu putar sebentar ya alternatif ya. Coba perhatikan.
Jangan pernah. Coba Aidan, suaranya yang keras bacakan. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat digunakan dalam tujuan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Iya, tadi pertanyaannya sumber energi dapat habis enggak? Dapat beberapa. Dapat beberapa. Contohnya seperti bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak dapat habis enggak? Dapat habis enggak? Apa saja sumber energi yang dapat habis? Gas, listrik, bahan bakar, minyak kayu. Oh, minyak kayu. Yang pertama adalah energi matahari. Menggunakan panel surya untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Ini adalah salah satu bentuk energi yang paling bersih karena Oke, ibu mau ulang. Coba pertanyaan kami lagi. Apakah pemborosan energi? Hanya karena digunakan Ya, atau hanya karena dibiarkan? dua-dua dapat. Pertama akan dibiarkan, iya, sumber energi akan habis jika dapat terus digunakan. Kedua, pertanyaannya atau karena dibiarkan saja? Iya, karena dibiarkan saja energi bisa habis. Kalau yang pertama tadi kan kita gunakan. Listrik dapat kita gunakan bisa habis enggak? Bisa. Bisa. Harus kita isi lagi listrik. Karena kita menggunakannya. Iya kan? Bahan bakar minyak bisa habis nggak? Contohnya kita berkendaraan bisa habis nggak? Bisa. Bisa. Itu kita gunakan kan? Iya, kita gunakan akan dapat habis. Itu jawaban dari ibu. Ada yang ingin bertanya lagi? Apa itu? Apa itu alternatif? Cara lain. Alternatif itu cara lain yang kita dapatkan. Tidak hanya dengan satu. Contohnya seperti ini. Gas tadi katanya. Gas itu bisa habis nggak? Bisa. Cara alternatif lain bagaimana? Bisa menggunakan kompor tanah, bisa menggunakan kayu bakar. Itu cara alternatif lain. Itu caranya agar kita mendapatkan gas ini bisa melalui kotoran. Tadi ada sapi kan? Apa tadi katanya bio? Iya. Pernah dengar nggak kotoran sapi dijadikan gas? Pernah dengar nggak kotoran sapi bisa dijadikan pupuk? Itu alternatif lain. Sudah mengerti apa itu cara menghemat energi? Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui sumber energi, atau bagaimana perasaan kalian setelah belajar menghemat energi? Seru kah? Senang kah? Apalagi kelompok satu, apa yang kalian rasakan setelah belajar tentang hemat energi? Seru. Kelompok dua? Kelompok tiga? Bisa tahu cara menghemat energi. Kelompok empat? Bahagia. Dapat ilmunya enggak? Kelompok lima, bagaimana perasaannya? Senang. Dapat ilmunya enggak hari ini? Berarti pulang ke rumah nih, kalian kakak-kakak pulang ke rumah, kalau melihat listriknya hidup, sebaiknya ada kipas anginnya hidup, sebaiknya dimatikan. Itu salah satu cara untuk menghemat. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, sudah, ibu akhiri pelajaran hari ini dengan menutup tentang sumber krisis energi. Ibu tutup tugas kita hari ini, kita sambung di hari berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada hari ini saya akan melaksanakan rangkaian supervisi akademik tahapan pasca observasi. Saat ini alhamdulillah sudah ada kehadiran rekan sejauh saya yaitu Ibu Indah, ada kehadiran Ibu pengajar praktik kita yaitu Ibu Rena Milani. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan mulai langsung tahapan atau rangkaian ketiga dari supervisi akademik yaitu pasca observasi. Assalamualaikum Bu Indah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Kali ini kita akan melaksanakan tahapan dari supervisi akademik yaitu pasca observasi. Dalam pasca observasi ini saya akan melaksanakan teknik coaching. Jadi nanti saya akan mencoba bertanya kepada Bu Indah mengenai apa yang sudah Ibu Indah lakukan di kelas saat proses pembelajaran. Jadi kita punya waktu 10-15 menit untuk melakukan proses dalam pasca observasi. Saya akan bertanya kepada Bu Indah mengenai jalannya proses observasi yang telah Ibu Indah lakukan di kelas atau jalannya pembelajaran. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan, kekuatan dan kelebihan yang Ibu lakukan, dan mungkin nanti kita mencari tahu apa perbaikan yang akan kita lakukan di tahap ini. Ya Bu Indah ya, Bu Indah sudah siap? Siap, Bu. Izin Ibu, saya mulai ya. Pertanyaan pertama nih Bu Indah. Iya, Bu. Apa perasaan Bu Indah setelah melakukan tahapan pembelajaran di kelas atau saat saya observasi? Alhamdulillah perasaan saya itu bahagia, Ibu. Terlalu banyak informasi atau pembelajaran yang saya dapatkan selama Ibu masuk. Pembelajaran apa yang mungkin Ibu Indah dapat dari anak-anak? Satu, pembelajaran dari anak-anak, Ibu, ya. Keaktifan mereka, saya mengajarkan mereka tentang berkelompok, Bu. Mendapatkan pembelajaran dari mereka secara berkelompok itu, Bu. Keaktifan mereka di dalam kelompok. Jadi perasaan Ibu bahagia ya, Alhamdulillah karena bahagia, ternyata sekali dayung 3 pulau terlampaui ya, Iya, dapat Ibu. ilmu dari anak-anak juga ya, kemudian lebih memperbaiki mungkin pembelajaran yang sudah baik sebenarnya ya. Karena memang waktu saya lihat observasi Bu Indah di kelas, saya lihat pembelajaran sudah berlangsung dengan baik. Kemudian Bu Indah, boleh nggak Ibu ceritakan kembali bagaimana area pengembangan yang telah Ibu laksanakan di kelas saat proses pembelajaran, dan tahapan-tahapan apa yang telah Ibu lakukan? Apakah sesuai dengan rancangan telah Ibu lakukan? Ibu, area pengembangannya saya melanjutkan ada dua, Bu. Satu, berjalannya tentang pemahaman siswa yang saya ajarkan tentang materi, menghemat energi dan upayanya, Bu, untuk menghemat energi. Nomor dua, pengembangannya secara intelektual emosional mereka, Bu, dalam memahami atau memberikan atau diberikan pembelajaran tentang pemahaman hemat energi mereka, karena siswa memiliki keberagaman dan karakter masing-masing. Berarti area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas sesuai ya dengan Alhamdulillah sesuai dengan tahapan pra-observasi kemarin ya. Alhamdulillah, selamat Bu Indah. Kemudian boleh nggak Bu ceritakan kembali deh tahapan-tahapan pembelajaran apa yang telah Ibu lakukan di kelas? tahapan pertama, Bu, saya melakukan ice breaking dulu, Bu, untuk melatih fokus murid-muridnya. Yang kedua, saya menayangkan video, Bu, berupa video tentang hemat energi dan membagikan LKPD kepada kelompok-kelompok siswa saya. Ketiga, menyiapkan LKPD. Berarti tahapannya kalau kita lihat sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran ya. Ada pembelajaran diferensiasi dengan Ibu membuat kelompok, itu berarti diferensiasi proses ya. Kemudian Ibu menyajikan video pembelajaran, kemudian menyampaikan juga tujuan pembelajaran yang berarti diferensiasi konten ya. Berarti sudah berhasil lah sebenarnya Ibu ya. Sebenarnya sudah dilakukan dengan Ya, alhamdulillah. Dari yang tadi Ibu ceritakan, mulai dari pembentukan kelompok, kemudian menayangkan video pembelajaran sampai kepada LKPD yang dibuat oleh anak, ada nggak Bu kendala atau kesulitan yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran? Kalau kesulitan dan kendala ada, Bu, karena setiap murid tidak terlalu tanggap dengan video yang saya tetapkan. Tapi saya mengatasinya dengan membagi kelompok dengan sama rata, Bu. Pemahamannya ada yang berbeda kan? Penangkapan siswanya ada yang berbeda, ada yang hanya diam saja, ada yang aktif. Tapi dengan saya membagi kelompoknya secara adil, tidak pada satu siswa yang kita alhamdulillah berjalan.
kendalanya. Kesulitan dalam pemetaan kelompok kebutuhan profil belajar minat anak, apalagi kesulitan yang ibu hadapi saat proses pembelajaran. Mungkin satu Bu ya penyanyi video. Itu mungkin agak merasa kesulitan saya dalam apa yang Kesulitannya seperti apa ibu? cara membuat videonya deh. Saya mengambil video dari satu media sosial Bu. Seharusnya secara baiknya saya membuat video saya. Itu. Oh, berarti kendalanya karena video itu kita ambil dari media sosial, kita katakanlah YouTube ya. Untuk Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Nah, dan ibu sudah mengatasinya dengan nantinya kedepannya akan mencoba membuat video. Oke, keren Binda. Selain itu Bu, pemetaan kelompok yang kurang beragam dengan berbagai perannya, penayangan video yang kurang maksimal menurut ibu, ada lagi nggak Bu terbayang apalagi kesulitan pada saat observasi pembelajaran? Sepertinya cukup itu. Bagaimana dengan keaktifan anak-anak? Alhamdulillah aktif. Setelah saya menayangkan video mereka Berarti rencana ibu ke depannya kalau saya bisa garis bawahi bahwa satu ya, untuk memetakan kebutuhan belajar anak, nanti kita harus tahu betul apa kebutuhan belajar anak, minat belajarnya seperti itu ya Bu ya. Apa yang akan ibu lakukan Bu untuk mengetahui kebutuhan anak tadi? belajar dari pelajaran sebelumnya. Mungkin saya bisa memperbaiki di saat saya masuk lagi, atau ibu mau observasi saya memperbaiki apa yang dibutuhkan siswa. Oke, berarti ibu berefleksi ya, sisi pembelajaran seperti apa dan ibu lakukan perbaikan. Untuk masalah video tadi ibu akan mencoba mengatasinya dengan mencoba untuk membuat video walaupun sederhana tapi milik sendiri dari kendala atau kesulitan yang ibu hadapi tadi. Kapan ibu akan melakukan perubahan terkait perbaikan pembelajaran tentang dua poin yang tadi ibu sebutkan? Saya ingin secepatnya ya. Cepatnya kira-kira kapan itu? Ada? Mungkin jadwalnya belum saya tentukan dulu. Tapi nanti jika saya sudah selesai, saya berdiskusi lagi dengan ibu. Saya harap secepatnya. Secepatnya. Seminggu, 2 minggu? Seminggu juga. Seminggu boleh. Seminggu ya? Saya mau belajar di tempat video. Lebih cepat lebih baik ini Lebih baik. ya. Alhamdulillah saya tunggu loh ibu kita berkolaborasi kan karena saya pun ingin membuat video pembelajaran yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tentu sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Kira-kira siapa lagi yang bisa ibu libatkan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya? Menginginkan makan sejauh lagi agar bisa sejauh. kolaborasi lebih sempurna lagi. Boleh saya tahu nggak kolaborasi dengan ya itu dalam hal apa Bu? Pembelajarannya mungkin berdiskusi tentang pembelajarannya. Saya membutuhkan rekan sejawat. Oke, tahapan pembelajaran. Dalam pembuatan video gimana Bu? Alhamdulillah saya mencoba sendiri. Oke, otodidak ya. Otodidak, Jadi semoga apa yang ibu akan lakukan untuk proses perbaikan pembelajaran kelas akan mencapai. Tunggu nanti kabar hebat dari ibu. Ibu sudah membuat video pembelajaran, sudah melakukan pemetaan atau asesmen diagnostik. Terima kasih Bu Indah atas kesediaannya menjadi partner saya dalam rangkaian supervisi akademik ini dengan proses coaching yang saya lakukan. Saya pun banyak belajar dari ibu. Saya tunggu ya kabar baik berikutnya ya. Terima kasih Bu Indah. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan rangkaian supervisi Bu, mulai dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi yang dibantu oleh rekan sejawat saya Bu Indah. Sekarang saya meminta kesediaan ibu untuk memberikan tanggapan atau umpan balik mengenai proses coaching yang saya lakukan dalam supervisi akademik. Alhamdulillah secara keseluruhan setelah saya mendengar mengikuti proses ini luar biasa sekali ya Bu ya. Sudah banyak perkembangan yang dapat saya lihat. Yang pertama, praktik coachingnya sudah lengkap dengan alat ceritanya, sudah ada tujuannya, terus identifikasinya. Nah, saya sangat puas sekali. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah teman-teman semua proses coaching yang lakukan dalam proses supervisi akademik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.